Nostradamus. Kalian pasti pernah dengar nama ini kan? Peramal legendaris dari abad ke-16. Tapi kok namanya tiba-tiba heboh lagi nih, terutama di medsos kita di Indonesia? Usut punya usut, ternyata ada satu ramalannya yang katanya spesifik banget nyebut masa depan negara kita. Dan ini dia nih biang keroknya. Ada klaim yang bilang kalau Nostradamus udah meramalkan bakal ada perang besar antara Indonesia dan Australia. Tahunnya 2037. Gila kan? Kedengerannya udah kayak plot film Hollywood aja. Tapi sebentar-sebentar, dari mana sih sebenarnya ramalan spesifik ini datangnya? Nah, ini dia nih, kutipan sajak yang jadi sumber kehebohannya. Nanti kita bakal bedah habis-habisan dari mana sajak ini aslinya. Tapi sebelum kita ke sana, kita kenalan dulu yuk sama orang di balik semua ramalan ini. Siapa sih sebenarnya Nostradamus itu? Oke, jadi untuk ngerti ramalannya, kita harus kenal dulu sama orangnya. Soalnya, Nostradamus ini bukan cuma tokoh mistis loh. Dia itu orang beneran dengan latar belakang yang jujur aja keren banget. Jadi ya, jauh sebelum dikenal sebagai peramal, Nostradamus itu seorang dokter dan ilmuwan. Bayangin aja, di umur 14 tahun, dia udah masuk kuliah kedokteran. Terus pas wabah pes melanda Eropa, dia nggak cuma diam aja. Dia langsung turun tangan, bikin obat sendiri yang disebut pil mawar, yang belakangan kita tahu itu kaya banget sama vitamin C, buat nolongin para korban. Ini nunjukin kalau dia itu emang inovator sejati di zamannya. Tapi, di balik semua kehebatannya itu, ada satu ironi yang tragis banget. Waktu dia sibuk nyembuhin banyak orang, wabah yang sama justru merenggut nyawa istri dan kedua anaknya sendiri. Coba kita bayangin deh, tragedi sepahit ini pasti mengubah segalanya. Mungkin dari sinilah jalan hidupnya berbelok, dari seorang dokter yang percaya ilmu pasti, jadi orang yang mulai mencari jawaban di tempat lain, di dunia ramalan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya dia nulis ramalan yang bisa awet dan terus-terusan ditafsirin orang selama ratusan tahun? Ternyata rahasianya itu ada di formula penulisannya sendiri. Formulanya ini bisa dibilang jenius sekaligus licik. Jadi dia nulis pakai sajak 4 baris yang disebut quatrain, tapi bahasanya itu sengaja dibuat super puitis, super ambigu, terus dicampur aduk pula pakai bahasa Latin, Yunani, dan macam-macam. Tujuannya apa coba? Biar nggak ada satupun tafsiran yang pasti. Jadi ramalannya itu kayak kanvas kosong aja yang bisa dilukis sama interpretasi apapun oleh siapapun di masa depan. Dan ketenarannya langsung meroket gara-gara satu kejadian ini. Dia pernah ngingetin Raja Henry II dari Prancis, yang mulia jangan ikut turnamen berkuda deh. Tapi ya namanya raja, diabaikan dong. Hasilnya, sang raja tewas setelah serpihan tombak menembus matanya pas lagi tanding. Boom! Sejak saat itu, namanya langsung terkenal se-Eropa. Jadi peramal langganan para bangsawan. Oke. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Apakah ini semua beneran bukti kekuatan sihir? Atau jangan-jangan ada penjelasan lain yang jauh lebih masuk akal? Nah, disinilah kita kenalan sama konsep cocok logi. Pasti sering dengar kan? Ini tuh istilah khas kita buat ngejelasin kebiasaan nyocok-nyocokin fakta yang sebenarnya nggak nyambung, cuma biar pas sama argumen kita. Dan coba tebak, tulisan Nostradamus yang super ambigu itu, wah, udah kayak surga dunianya para praktisi cocok logi. Coba deh, kalian perhatiin polanya. Hampir nggak pernah ada loh orang yang bisa pakai ramalan Nostradamus buat nebak kejadian sebelum terjadi. Selalu kebalikannya. Setelah ada kejadian gede, baru deh orang-orang rame-rame buka bukunya, nyari sajak mana nih yang kira-kira bisa dicocok-cocokin. Ini namanya kerja mundur. Kuncinya di situ. Contoh paling gampangnya, ramalan tragedi 911. Versi yang viral di mana-mana itu kan bilangnya soal 2 burung baja yang jatuh dari langit. Jelas banget kan maksudnya pesawat? Tapi faktanya, di sajak aslinya Nostradamus, nggak ada satu kata pun soal burung baja. Nggak ada. Sajak aslinya itu cuma ngomongin soal api yang mengguncang bumi dan getaran di sekitar kota baru. Jauh banget kan? Jadi, sajak burung baja itu ya hasil rekayasa total biar kedengaran pas. Oke, sekarang kita udah punya bekal nih. Dengan kacamata kritis ini, yuk kita balik lagi ke topik utama, ramalan perang Indonesia-Australia. Jadi, dari mana sih sebenarnya klaim tahun 2037 dan detail-detailnya itu datang? Dan ini dia fakta paling utamanya. Siap-siap ya. Sajak yang dijadiin dasar buat ramalan perang ini ternyata tidak pernah ada di buku asli Nostradamus yang terbit tahun 1555. Sekali lagi, tidak ada. Terus dari mana dong? Ternyata, ramalan ini muncul dari sebuah buku yang terbitnya baru tahun 2005. Judulnya Nostradamus The Complete Prophecies for the Future, yang nulis namanya Mario Reading.
Jadi jelas ya, ini bukan ramalan asli dari abad ke-16, tapi murni interpretasi dari seorang penulis modern. Nah, sekarang kita lihat gimana proses cocok loginya si Mario Reading ini bekerja. Pertama, diambil satu sajak yang super umum, soal orang tak percaya, pelabuhan, jembatan. Terus, dia lihat kalender, ada gerhana matahari total di Australia tahun 2037. Langsung deh dicocokin. Australia kan negara sekuler, dilabelin bangsa tak percaya. Puncaknya, ini yang paling maksa, kata-kata pelabuhan, jembatan, tugu langsung dihubung-hubungin ke Surabaya, pelabuhan Tanjung Perak, Jembatan Merah, sama Tugu Pahlawan. Kelihatan banget kan lompatan logikanya? Dan pada akhirnya, ya inilah intinya. Kita sebagai manusia itu secara alami emang selalu pengen nyari pola, nyari makna dalam segala hal. Dan keinginan kuat inilah yang bikin kita gampang banget kejebak dalam cocok logi. Ini juga yang bikin ramalan-ramalan ambigu kayak punya Nostradamus jadi abadi. Karena sebenarnya kitalah yang ngasih makna ke kata-kata yang tadinya kosong itu. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Coba deh kita lihat berbagai peristiwa besar yang terjadi hari ini. Kira-kira cocok logi model apa ya yang tanpa sadar sering kita pakai buat ngejelasin semuanya? Coba dipikirin deh. Oke, segitu dulu kupasan kita kali ini. Terima kasih banyak udah nyimak.